down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dalil-dalil hukum yang diperselisihkan oleh para ulama dalam Islam. Nah, dalam hukum yang diperselisihkan adalah dalil-dalil yang penggunaannya dalam penerapan hukum-hukum tidak disepakati oleh para ulama secara luas. Artinya ada ulama yang setuju dan sebagian ulama yang tidak setuju. Maka dari itu timbullah beberapa metode-metode dalam istinbat hukum. Yang pertama adalah istihsan. Nah, istihsan ini adalah metode istinbat hukum yang dilakukan dengan menetapkan hukum berdasarkan yang dianggap lebih baik oleh para ulama atau mujtahid. Artinya memilih hukum yang lebih baik supaya tidak menimbulkan perselisihan antara masyarakat. Contohnya mewakafkan benda yang bergerak karena kebiasaan di masyarakat. Yang kedua yakni istihsab adalah metode ijtihad dalam menetapkan hukum. Ia berdasarkan hukum yang sudah ada selama tidak ada dalil hukum yang mengubahnya. Artinya menetapkan hukum yang memang sudah ada dan disepakati oleh para ulama selama hukum tersebut selama tidak ada hukum baru yang mengubahnya. Contoh seperti dalam jual beli. Nah, di sana digunakan metode istihsab dalam perbedaan pandangan antara penjual dan pembeli. Perbedaan antara penjual dan pembeli dalam hal barang yang cacat. Yang ketiga yakni metode urf adalah kebiasaan atau adat yang sudah menjadi tradisi atau dalam suatu masyarakat dan dijadikan acuan hukum. Artinya kebiasaan atau tradisi masyarakat yang memang tidak menyimpang dari hukum-hukum syara. Contoh seperti berpakaian adat, selain itu memiliki tunangan sebelum menikah dan tahlilan. Nah, hal ini kan tidak ada dalam Islam, namun ada dalam Indonesia, dalam kebiasaan masyarakat di Indonesia. Yang keempat yakni metode maslahah al-mursalah adalah dalil hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Artinya mencari hukum baru yang berada di luar Al-Quran dan hadis. Contoh seperti pembukuan hadis, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dan lain sebagainya. Yang kelima yakni syar'u man qablana. Adalah hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Islam melalui para nabi dan rasul. Artinya penetapan hukum yang memang sudah ada sebelum Islam muncul, seperti ibadah haji di zaman Nabi Ibrahim, larangan riba, berpuasa dan lain sebagainya. Yang keenam yakni syad az-zari'ah adalah metode yang digunakan untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya. Nah, artinya menegakkan hukum, dalil hukum, menegakkan hukum untuk
mencegah perbuatan yang memang dapat merusak atau menimbulkan bahaya. Contoh, larangan berzina, larangan minum keras, larangan merokok, itu kan masih dipersetujukan oleh para ulama. Nah, yang memang akan menimbulkan kerusakan bagi pengguna hukum tersebut atau orang lain. Yang terakhir ini adalah qaul as-sahabi, adalah metode atau pendapat di hukum dalam mengambil hukum dari pendapat atau keputusan yang diambil oleh para sahabat Nabi dahulu. Nah, artinya qaul as-sahabi ini adalah metode pengambilan hukum dengan cara mengambil atau mengambil pendapat atau keputusan dari para sahabat. Contohnya seperti tarawih secara berjamaah, terus intinya hukum-hukum yang ditentukan oleh para sahabat Nabi pada saat itu. Mungkin sekian, ini yang terakhir ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.